Yang menarik perhatian khusus adalah apakah Carmen trainee dari Indonesia akan debut? Jika Carmen bergabung dengan tim debutan, maka ia akan jadi ada aktris populer dari Cina yang minta maaf karena dianggap menjadi terlalu jelek. Annyeonghaseyo yorobun, Yusuf Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Yorobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Kita akan membahas tentang Yoja Idol atau G-Idol. Untuk topik dari G-Idol itu ada dua teman-teman. Ada kabar baik dan juga kabar buruk. Mungkin kita bisa mulai bahas dari kabar yang buruk. Kabar buruknya datang dari KBS yang menganggap bahwa lagu Wipe itu tidak layak tayang karena liriknya yang eksplisit. Nah teman-teman, berdasarkan informasi dari All K-pop, disebutkan bahwa dalam tinjauan musik baru-baru ini yang dilakukan oleh KBS, lagu Wipe G-Idol dinyatakan tidak layak untuk disiarkan karena liriknya yang eksplisit. Lagu tersebut yang menampilkan keterlibatan anggota Soyeon dalam penulisan, penyusunan, dan aransemen langsung menimbulkan kontroversi setelah dirilis pada tanggal 22 Januari waktu Korea Selatan karena temanya yang provokatif sesuai dengan judul lagunya. Selain itu, lagu mendatang lainnya yang berjudul Rolly yang dijadwalkan rilis pada tanggal 29 Januari waktu Korea Selatan menghadapi diskualifikasi karena menyatakan referensi ke merek produk tertentu. Baik Wipe dan juga Rolly merupakan bagian dari full album kedua dari G-Idol yang bertajuk 2 yang dijadwalkan rilis pada tanggal 29 Januari waktu Korea Selatan. Pengadaan lirik sepertinya tidak bisa dihindari jika G-Idol berniat mempromosikan lagu-lagu tersebut di KBS. G-Idol sendiri bersiap untuk perilisan album mereka pada tanggal 29 Januari dan mereka juga bersiap untuk masa promosi aktif. Dan hingga saat ini pihak agensi belum mengeluarkan pernyataan menanggapi keputusan dari KBS tersebut. Oke teman-teman, jadi lirik lagu Wipe ini membuatnya kayak dilarang gitu karena dianggap nggak sesuai. Dan sekarang kita akan move ke kabar baik mengenai G-Idol, yang mana untuk pre-order album mereka itu tembus jutaan teman-teman, tembus 1 juta loh. Wow, amazing. Jadi guys, pada tanggal 24 Januari waktu Korea Selatan nih, K-pop Entertainment mengumumkan bahwa full album kedua G-Idol yaitu 2 telah mengumpulkan 1,8 juta pre-order hingga saat ini. Jumlah ini secara signifikan melampaui 1,1 juta pre-order untuk mini album ke-6 mereka, I Feel, yang sebelumnya dirilis di dalam negeri pada bulan Mei tahun sebelumnya. Dan ini menjadikan volume pre-order tertinggi di negara tersebut. Khususnya nih, jumlah pre-order sebanyak 1,8 juta ini menempati posisi kedua dalam sejarah pre-order untuk girl group K-pop. Pre-order tertinggi sepanjang masa untuk girl group K-pop mencapai 2 juta kopi. Rekor yang dicapai oleh Blackpink pada tahun 2022 dengan full album kedua mereka yang bertajuk Born Pink. Kemudian ada juga mini album ketiga girl group aespa yaitu My World yang juga menempati posisi kedua dengan 1,8 juta pre-order, sama dengan G-Idol dengan albumnya yaitu 2. Dengan comeback G-Idol yang tinggal 5 hari lagi, terdapat banyak ruang bagi jumlah pre-order akhir untuk melonjak lebih tinggi lagi. Pencapaian ini menandakan potensi album baru ini untuk mengamankan status penjualan jutaan untuk kedua kalinya berturut-turut, menyusul kesuksesan dari I Feel yang memuncak pada posisi ke-41 di chart album utama Billboard Amerika Serikat, Billboard 200. Selain itu, G-Idol juga telah membuat terobosan ke pasar Amerika Utara sejak akhir tahun lalu, menambah intrik tentang bagaimana 2 akan tampil di Billboard 200. Album Amerika pertama mereka yang bertajuk Hit yang dirilis pada bulan Oktober tahun sebelumnya melonjak ke posisi ke-25 Billboard 200. Dan ini menandai karir yang tinggi di tangga lagu. Wow, amazing banget. Jadi Robun, seperti itulah bagaimana kabar baik dan juga kabar buruk dari G-Idol. Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang bagaimana media Korea yang mengabarkan bahwa girl group terbaru SM Entertainment akan beranggotakan Haeun dan juga trainee asal Indonesia. Wow, amazing banget. Untuk lebih jelasnya aku akan langsung aja teman-teman bacain seperti apa isi artikelnya tanpa aku potong-potong ya. Nah, dalam artikel ini disebutkan bahwa SM akan meluncurkan girl group baru setelah aespa yang didebutkan 4 tahun lalu. SM adalah perusahaan idol yang terkenal. SM adalah yang pertama memulai sistem idol dan merupakan tempat yang menciptakan pandangan dunia yang penting dalam kancah idol K-pop untuk saat ini. Konsep itu menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan jika kita membahas tentang idol SM, Girls' Generation, yang menekankan citra wannabe berdasarkan popularitas. FX yang mengambil permainan dengan kepribadian unik dan SMP mereka. Kemudian Red Velvet yang menunjukkan dua pesona dengan konsep dongeng yang kejam, dan aespa yang memiliki konsep futuristik dan tak tertandingi. Ciri khas idol SM adalah membangun konsep dan juga pandangan dunia serta menyajikan musik dan penampilan yang berbeda.
Girl Group baru SM juga melanjutkan garis keturunan ini guys. Meskipun rencana spesifik seperti anggota debut dan juga waktunya belum diungkapkan nih, ada spekulasi bahwa tim tersebut akan terdiri dari anggota multinasional yang dipilih dari 21 trainee yang berpartisipasi dalam pameran evaluasi keterampilan trainee wanita SM Entertainment pada bulan Maret tahun lalu, atau dapat kita sebutkan sebagai SM Showcase. Yang menarik perhatian khusus adalah apakah Carmen trainee dari Indonesia akan debut. Jika Carmen bergabung dengan tim debutan, maka ia akan menjadi anggota Indonesia pertama di SM Entertainment. Dicatat di SM Entertainment ya guys, karena selama ini belum ada trainee dari Indonesia yang debut di SM Entertainment, dan Carmen itu berpotensi menjadi orang Indonesia pertama yang debut di SM Entertainment. Selain itu, Nahaen yang juga membuat namanya dikenal sebagai Dance Miracle di Star King juga diharapkan menjadi kandidat debut yang kuat. SM telah menyelesaikan perhatian trainee di Thailand dan Jepang dan telah memulai persiapan skala penuh. Wow, Thailand dan juga Jepang loh guys. Dengan deskripsi sebagai berikut. Grup baru yang akan bergabung dengan SM 3.0 sebagai tim yang akan menunjukkan berbagai bakat dan pesona. Perhatian terfokus pada apakah SM Entertainment yang telah mencapai kesuksesan pembukaan SM 3.0 dengan Rise akan dapat menggunakan momentum ini untuk sukses atau tidak. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kurang lebih pemberitaan dari media Korea. Jadi untuk media Korea juga tidak mengatakan bahwa Carmen bakal debut, tapi mereka itu juga kayak bertanya-tanya, Carmen ini bakal debut nggak sih atau enggak. Dan mereka juga bertanya-tanya tentang Nahaen. Nahaen ini kan memang banyak banget diharapkan ya untuk dapat debut di SM Entertainment, karena dia baru aja bergabung di SM Entertainment beberapa tahun sebelumnya. Jujur ya, aku sebagai netizen Indonesia itu pasti seneng banget dong dengan kabar ini, seneng banget. Tapi aku nggak bisa kayak wah happy banget nih, yes Carmen kayak gini-gini. Gak bisa kayak gitu guys, sebelum kita dapetin konfirmasi dari SM Entertainment. Karena takutnya kita udah happy, udah bahagia, tapi nanti pas keluar line up-nya nggak ada. Itu yang kita khawatirkan. Untuk sekarang ya kita doakan saja gitu. Semoga Carmen bisa debut di SM Entertainment. Dan aku rasa teori mengenai Carmen yang akan debut di SM Entertainment Girl Group itu juga diperkuat dengan beberapa hal sih. Mulai dari tentang bagaimana postingan yang diduga ibunya Carmen, terus ditambah dengan bagaimana media Korea ini, dan juga beberapa hal lainnya. Jadi aku secara pribadi sih yakin-yakin aja gitu Carmen kayaknya bakalan debut. Tapi tetap kita akan tunggu dulu bagaimana konfirmasi dari SM Entertainment. Dan Yorobun kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang hal yang menurut aku jahat banget. Jadi baru-baru ini aktris populer dari Cina, maaf ya bukan Korea teman-teman, tapi menurut aku perlu kita bahas nih. Jadi ada aktris populer dari Cina yang minta maaf karena dianggap menjadi terlalu jelek. Sumpah sih parah banget ya, sampai dia minta maaf loh teman-teman, karena dia itu dikritik jelek. Astagfirullahaladzim, kok netizen sekarang jahat-jahat banget ya. Jadi teman-teman, ceritanya nih, ada seorang aktris populer yang mendapatkan perhatian besar setelah dia itu meminta maaf karena dianggap jelek. Dia itu minta maafnya di akun sosial medianya. Adapun untuk aktris yang kita masukkan adalah Mao Xiaohui. Dia itu adalah seorang aktris Tiongkok yang terkenal dan juga bermain dalam Chinese Paladin 4. Usut punya usut, penampilannya sebagai Liu Mengli dalam drama itu banyak dikritik oleh netizen Tiongkok, terutama dikarenakan bagaimana penampilannya. Sebagai tanggapan, dia itu membuat hampir 10 postingan berbeda di platform media sosial populer Tiongkok, yaitu Weibo. Dan dia meminta maaf. Dalam beberapa tanggapan pertamanya nih, dia itu meminta maaf atas keburukannya atau ketika dia itu dianggap jelek. Ungkapkan bagaimana penyesalannya bahwa meskipun bekerja sangat keras untuk menurunkan berat badan sebelum syuting acara, itu masih terlihat gemoy di layar. Bahkan ya guys, itu juga meminta maaf kepada para penggemarnya yang mungkin menghargai peran sebelumnya. Dan kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari sang aktris. Siapa yang mengerti? Maaf karena keburukanku membuat semua orang kesal. Sebenarnya berat badanku turun dan menjadi lebih kurus pada saat itu. Namun akhirnya terlihat sangat gemuk saat syuting. Saya orang yang sangat gemuk. Mengapa begitu sulit ya menurunkan berat badan? Maaf bagi mereka yang menyukai saya karena Shi Hang dan Xiao Qianxi yang merupakan peran sebelumnya ya guys. Mohon maaf kepada yang menonton drama ini. Kemudian teman-teman, dalam postingan yang berikutnya, sang aktris meminta netizen untuk menutup mata ketika menontonnya. Dan dia bilang cukup dengarkan saja bagaimana suaraku, layaknya kalian itu mendengarkan radio. Jadi pas ada dia nih, kita tutup mata aja teman-teman, kita dengerin aja suaranya gitu. Terus dia juga menyebutkan betapa kerasnya kritik yang diterimanya dan mengatakan bahwa dia telah menangis berkali-kali dikarenakan hal itu. Lebih lanjut, dia mengatakan, saya benar-benar ingin memberitahu semua orang untuk menutup mata ketika kalian melihat saya. Melakukan itu seperti siaran audio. Perhatikan saja orang lain. Saya menangis lagi ketika saya bangun. Dan pada akhirnya ya teman-teman, untuk sang aktris mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada para penggemarnya terlebih dahulu. Dan mengakui bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, aku bukan siapa-siapa. Aku, sebenarnya aku. Banyak sekali yang ingin ku katakan. Tapi sepertinya aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi saya akan mengucapkan selamat tahun baru Imlek terlebih dahulu.
Tapi Nona Liu perannya saat ini sangat bagus. Dia sangat bagus. Dan Yoruba setelah postingan ini menimbulkan kehebohan besar di Weibo. Mainnya di Paladin Tiongkok yaitu Mao Zedong meninggalkan komentar di profilnya dan mengapresiasi penampilannya sebagai Liu Mengli dalam drama itu. Meskipun dukungan dari Mao Zedong ini sangat mengharukan, namun tidak menghalangi netizen untuk memberikan kritik terhadap sang aktris. Beberapa bahkan mengatakan bahwa menghibur aktris tersebut adalah sebuah ironi karena penampilannya sendiri kurang diterima oleh penonton. Di sisi lain, penggemar internasional telah mengkritik netizen dengan keras, menyebutkan kerasnya pelakuan terhadap Mao Xiaohui secara online. Jujur ya teman-teman, untuk nurunin berat badan itu emang susah banget. Jangankan 5-10 kilo, 1-2 kilo aja susah banget loh guys, serius. Dan setelah melihat bagaimana Mao Xiaohui dikritik di kanal-kanal itu, wow, gak kebayang sih betapa beratnya jadi seorang Mao Xiaohui. Ya kita harapkan semoga dia nggak terlalu terpengaruh dengan komentar-komentar ini, pasti terpengaruh juga sih ya. Kita aja sebagai netizen yang melihat bagaimana curhatannya sedih banget teman-teman, apalagi dia, pasti sedih banget. Ya kita doakan saja untuk sang aktris dapat kuat dan semoga netizen juga dapat sadar dan lebih menghargai bagaimana talentanya. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Yuselke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.